Apakah kamu pernah memperhatikan ada orang yang bisa dengan mudah mencurahkan isi hatinya, namun ada juga yang cenderung memendam perasaannya dan enggan menceritakannya pada orang lain, bahkan tak terkecuali kepada keluarganya sendiri. Ada banyak alasan yang membuat seseorang tidak ingin mengungkapkan apa yang dirasakannya. Bisa berasal dari internal, yang berarti dari dalam diri sendiri, maupun eksternal, yaitu lingkungan atau situasi. Beberapa alasan umum yang berasal dari internal adalah 1. Menjaga citra diri atau jaga image. Mereka yang ingin dilihat sebagai orang yang tangguh dan kuat, mungkin saja menganggap curhat sebagai salah satu bentuk kelemahan karena dianggap baperan atau sensitif. 2. Alexitimia. Alexitimia adalah kondisi di mana seseorang kesulitan dalam mengenali dan mengungkapkan emosi di dalam dirinya. Penyebabnya bisa genetik atau trauma masa kecil. 3. Kekhawatiran dianggap lebay. Beberapa orang bisa jadi merasa khawatir ketika mereka mengungkapkan apa yang dirasakannya, karena takut nantinya justru dianggap berlebihan atau being dramatic. 4. Berusaha mandiri. Beberapa orang ingin menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pemikiran bahwa hal yang dirasakannya merupakan konsekuensi atau tanggung jawab pribadi. 5. Trauma masa lalu. Pengalaman dihakimi saat curhat atau bahkan ceritanya disebarluaskan oleh orang yang dipercayai memang bisa menjadi sumber trauma. Ketidaknyamanan atas pengalaman tersebut bisa membuat kita enggan melakukannya lagi. Sementara itu, hal-hal eksternal yang bisa menjadi penyebab keengganan untuk curhat bisa disebabkan oleh 1. Penghakiman atau penolakan. Tak jarang orang-orang di sekitar kita berperilaku suka menghakimi orang lain. Melalui keseharian bersama, kita bisa menilai sendiri perilaku orang-orang di sekitar. Apakah mereka suka menghakimi atau tidak? Lebih parahnya lagi, setelah bercerita bisa jadi mereka justru menolak dan menjauhi kita. 2. Sulit dipercaya. 1 dari 1000. Kadang sulit menemukan orang yang benar-benar tulus memberikan dukungan dan dapat menjaga rahasia dari apa yang sudah diceritakan. 3. Terbebani emosional. Sebagian orang akan merasa ikut terbebani oleh masalah yang kita ceritakan, mulai dari ikut sedih atau khawatir. Hal ini bisa membuat kita berpikir 2 kali sebelum bercerita. 4. Langkanya pendengar yang tepat. Karakter orang berbeda-beda. Kadang saat kita hanya perlu didengarkan, pendengar berkomentar. Namun, saat kita membutuhkan perspektif lain, hal-hal tak diinginkan justru malah dilontarkan. Ini membuat kita harus benar-benar selektif dalam memilih orang untuk curhat. 5. Perbedaan gaya komunikasi. Gaya komunikasi ataupun point of view yang berbeda kadang menjadi gap yang cukup membuat enggan untuk bercerita. Hal ini karena perbedaan tersebut bisa membuat cerita kita tidak dipahami dengan tepat. Terlepas dari apapun itu yang membuat kita enggan curhat, keputusan untuk menceritakan masalah pribadi adalah pilihan pribadi. Setiap orang memiliki alasan yang valid mengapa mereka lebih memilih diam ataupun mencari bantuan profesional. So, be wise.